Pembangunan tol Cikampek Purwakarta Padalarang Cipularang, seolah membuka tabir keberadaan Gunung Hejo di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tol sepanjang 54 km yang menghubungkan Jakarta-Bandung itu mulai digarap tahun 2003 era Presiden Megawati Soekarnoputri, yang dibangun dalam 2 tahap. Akses cepat itu rampung dan beroperasi tahun 2005. Nama Gunung Hejo pun mengemuka di balik pembangunan tol tersebut. Awalnya pengembang merencanakan ruas jalan tol lurus menembus gunung tersebut. Namun keanehan pun mulai muncul ketika itu. Konon, teropong untuk melihat gunung tiba-tiba gelap dan pecah lebih dari sekali. Kemudian alat berat yang semula akan digunakan untuk menembus Gunung Hejo tiba-tiba mati dan sama sekali tak bisa dioperasikan. Saya tidak melarang apa yang diinginkan mereka. Tapi beko, alat berat mati. Yang buat ngeker teropong rusak, tutur kuncen Gunung Hejo, Mustafa bin Ija Banten alias Abah Kecrik. Pengembang menyerah sehingga ruas jalan tol di titik tersebut akhirnya dibuat melingkar. Pengembang tak ingin ambil risiko dengan kejadian-kejadian yang dialami selama mengincar Gunung Hejo. Singkat cerita, ruas tol Cipularang pun rampung dan bisa digunakan. Namun cerita Gunung Hejo bukannya meredup. Malah sebaliknya, gunung itu malah semakin dikenal dengan mitos dan hal-hal mistis lainnya. Gunung yang terletak di kilometer 96-97 itu dikenal sebagai tempat ritual pemujaan dan pesugihan di kalangan masyarakat. Konon katanya, banyak orang dari berbagai daerah datang ke sana untuk meminta kekayaan dan sebagainya. Gunung Hejo dianggap sebagai salah satu lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Abah Kecrik pun tak menampik akan hal itu. Banyak tamu dari berbagai daerah yang datang kepadanya dengan tujuan ke Gunung Hejo. Namun ia menegaskan gunung tersebut bukanlah tempat untuk memuja, apalagi untuk pesugihan dan semacamnya. Peziarah atau seorang yang datang pada umumnya ingin bermeditasi dan memanjatkan berdoa. Umumnya, para peziarah datang ke tempat tersebut berzikir hingga membaca ayat suci Al-Quran. Sebab doa terbaik sejatinya hanyalah kepada Allah SWT. Bukan maksud untuk menduakan Sang Maha Pencipta, namun kedatangan mereka ingin mencari keberkahan sebagai bentuk dari ikhtiar. Bukan untuk menyembah, tapi ikhtiar saja. Misalnya, mereka punya utang minta dimudahkan untuk membayarnya, ungkap Abah Kecrik. Keberadaan Prabu Siliwangi. Keberadaan makam keramat atau petilasan Raja-Raja Pasundan di zaman dahulu seperti Prabu Siliwangi menjadi alasan tamu berdatangan ke Gunung Hejo. Dari mulai Jambi, Lampung dan berbagai daerah lainnya di Jawa Barat maupun luar Jawa Barat disebut Abah Kecrik berdatangan ke Gunung Hejo. Petilasan itu ditandai dengan batu dibungkus kain putih dikelilingi pagar besi disebut-sebut tempat yang pernah disinggahi Prabu Siliwangi. Petilasan itu berdiameter kurang lebih 1,5 meter x 1 kali 5 meter. Keberadaan petilasan itu memang diketahuinya sebelum adanya tol Cipularang. Ketika datang ke wilayah tersebut, ia hanya mengira gunung tersebut hanyalah hutan belantara yang dipenuhi pepohonan. Cerita orang tua dulu bahwa Prabu Siliwangi menjadikan Gunung Hejo sebagai tempat kompromi. Jadi di sini gak ada tempat pesugihan atau pemujaan, untuk meminta kekayaan, tegas kakek berusia 97 tahun itu. Kerap dikatikan dengan kecelakaan maut. Mitos dan hal mistis tak berhenti di situ. Keberadaan Gunung Hejo pun kerap dikaitkan dengan kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Cipularang 96-97. Salah satunya kecelakaan dialami pedangdut Saipul Jamil dan keluarganya tahun 2011. Istrinya bernama Virginia Anggraeni meregang nyawa setelah mobil yang dikendarai Saipul Jamil menghantam pembatas jalan hingga mobil tersebut terbalik. Sementara Saipul Jamil dan penumpang lainnya selamat dari maut. Banyak orang berpendapat jika kecelakaan di titik itu disebabkan makhluk tak kasat mata mengganggu pengemudi saat berkendara. Di ruas tol yang tepat melingkar di Gunung Hejo itu disebut banyak dihuni makhluk tak kasat mata yang kerap mengganggu konsentrasi para pengemudi. Namun lagi-lagi Abah Kecrik membantahnya. Menurutnya, kecelakaan terjadi di ruas tol Cipularang KM 96-97 tidak ada kaitan dengan keberadaan petilasan ini. Ia menilai, kecelakaan terjadi akibat kurang kehati-hatian pengemudi saat berkendara. Menurutnya, kecelakaan terjadi di lokasi tersebut merupakan bagian dari takdir. Jika ada pengendara mengaku melihat sejumlah penampakan makhluk astral, hingga mengalami gangguan di luar nalar, itu terjadi karena kebetulan dan tidak ada kaitannya dengan keberadaan petilasan tersebut. Kebetulan saja, pas takdirnya meninggal di tol, pas juga lokasinya dekat petilasan. Padahal tidak ada kaitannya, katanya.
Letak Gunung Hejo dan larangannya. Jika dari ruas tol Cipularang, letak Gunung Hejo sangatlah dekat sebab tepat berada di samping kilometer 96-97. Namun jika melewati akses jalan biasa, letaknya cukup jauh dari jangkauan pemukiman masyarakat umum. Aksesnya hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 saja. Itu pun akses jalannya cukup sulit dilalui. Sebab selain jalannya setapak dengan melewati hutan, aksesnya cukup terjal hingga sesampainya ke sebuah pemukiman terpencil tepat di kaki Gunung Hejo. Salah satunya dihuni Abah Kecerik dan keluarganya. Asal-usul Gunung Hejo adalah pernah terjadi kebakaran hutan di area Hejo, hingga meluluhlantahkan semua area tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika kemarau yang panjang hampir 9 bulan lamanya. Pohon dan semak belukar kekeringan, bahkan dedaunan menguning rontok. Saat bencana itu, semua hangus terbakar, tetapi hanya Gunung Hejo yang tidak tersentuh api sedikitpun. Namun, hanya pohon-pohon di sekitar area gunung itu yang masih berwarna hijau, sehingga masyarakat sekitar menyebutnya Gunung Hejo, kata Abah Kecerik. Tak ada larangan tertentu ketika orang datang di makam keramat di Gunung Hejo. Hanya saja pendatang diminta berkelakuan sopan dan tidak memetik dan memotong tangkai pepohonan hingga buah-buahan. Merokok juga disarankan jangan. Intinya datang ke sana harus sopan, mengucapkan salam.